Selamat malam, Pak Paskalis Edwin. Selamat malam. Mungkin ada suster, ibu bapak, dan semuanya, bro and sis yang terkasih. Selamat jumpa lagi di pengajaran kursus paket B, KKS Dekbar. Em, dan malam hari ini kita melanjutkan ya episode yang sudah kita bahas 2 pekan sebelumnya. Pekan ini pekan ketiga dari Tafsir Injil Markus dan masih bersama Bapak Paskalis Edwin ya bersama kita. Untuk itu memulai kursus ini saya akan membacakan beberapa tata tertib yang bisa kita simak bersama untuk kelancaran kursus pada malam hari ini. Ya, seperti yang tadi saya sebutkan di awal, jika berkenan Ibu Bapak bisa mengubah namanya atau memperbaiki namanya, nama nama diri atau nama komunitas, berikut nama paroki, misalnya Fonsin Kedoya, gitu ya. Jangan gunakan nama gawainya, ada nama Samsung, tadi ada nama Xiaomi, karena kita kan nggak mungkin menjawab dengan nama-nama gawai. Nah, kemudian boleh kiranya dibantu untuk tidak merekam sebagian maupun seluruh pengajaran, karena nanti akan ada waktunya kami akan memberitahukan pengajaran ini. Kemudian juga untuk hasil yang lebih maksimal, jika memang memungkinkan, gunakan headset ya supaya tidak terganggu dengan surroundings, situasi luar atau sekitar. Kemudian karena tadi Natalia sudah menonaktifkan audio masing-masing, nanti pada waktunya jika hendak bertanya secara raise hand ataupun disarankan untuk bertanyanya nanti di kolom chat, cari yang Q&A ya Ibu Bapak, jangan di kolom chat, jangan ke saya, jangan ke japri saya, jangan juga ke chatting yang di umum, takutnya terlewat. Kemudian untuk video opsional saja jika memang berkenan mengaktifkan boleh, ataupun kalau dirasa koneksinya belum stabil atau kurang stabil boleh dinonaktifkan saja. Itu saja untuk tata tertib yang umum. Kemudian untuk teman-teman sahabat yang memiliki karunia khusus di pendengaran, kami juga menyediakan pilihan untuk show caption supaya bisa tetap menyimak pengajaran ini dengan baik. Nah, untuk memulai pengajaran, tentunya sebelum kita berbicara tentang Tuhan, baiklah kita berbicara dengan Tuhan. Maka saya mengundang Ibu Mariati untuk boleh membuka doa pada kursus pada malam hari ini. Silakan Ibu. Iya, terima kasih si Stefani. Selamat malam Pak Edwin, selamat malam teman-teman semua. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada malam hari ini, mari kita mohon izin kepada Tuhan, kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Tritunggal Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Esa, yang kami puja dan kami sembah. Terima kasih Bapak, jika pada malam hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk kembali belajar, untuk memperdalam pengetahuan kami akan iman akan Engkau. Bapa, berkatilah semua yang mengikuti pembelajaran pada malam hari ini, agar kami boleh Kau kuasai dengan roh kudus-Mu, sehingga roh-Mu meraja di dalam hati, pikiran, dan jiwa kami, sehingga kami boleh menangkap semua apa yang disampaikan oleh Pak Edwin pada malam hari ini. Bapak teristimewa berkatilah Pak Edwin yang akan membawakan sesi pada malam hari ini. Kami percaya Engkau telah memakai dia untuk menjadi saluran kasih-Mu menyampaikan seluruh pengetahuan yang akan kami terima pada malam hari ini. Berkati juga semua media, jaringan yang akan kami gunakan pada malam hari ini, sehingga tidak ada kendala yang menghalangi. Semuanya ini ya Bapak, kami percayakan ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami percaya Bapak, bahwa apa yang kami alami, yang kami terima pada malam hari ini, semuanya adalah berkat kehendak dan rencana-rencana-Mu. Pakai kami ya Bapak untuk selalu memuliakan nama-Mu. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Baik, terima kasih Ibu Mariati untuk doanya. Maka, suster Ibu Bapak sekalian, marilah kita mulai menyimak pengajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Paskalis Edwin. Bapak Paskalis, silakan. Nanti boleh di-unmute dulu ya, Pak. Thank you. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita di pertemuan ketiga ini masih membahas tentang identitas Yesus. Jangan lupa tujuan kita setelah membahas Injil Markus ini, kita akan mengetahui siapa sebetulnya Yesus, bukan hanya menurut Injil, tetapi bagi saya sendiri. Dan apa pengaruhnya terhadap hidup saya setelah saya mengenal Dia. Nah, di bagian pertama, Injil Markus kan membahas tentang Yesus sebagai Mesias. Lalu di bagian kedua, Mesias yang bagaimana? Yaitu Mesias yang menderita, Mesias yang anak Allah. Nah, seluruh tahapan yang dibuat oleh Markus dalam Injilnya, itu mencoba menampilkan identitas Yesus ini. Ya. Nah, sebentar saya apakah sudah masuk screen saya? Apa itu? Kok nggak keluar ya? Tadi udah sih Pak, cuma belum presentation mode. Ini sudah ya. Nah, Tinggal di slideshow Nah, dulu, Pak. kita sudah melihat, kok ya hilang ya? Belum terlihat Oh, oh ini dia. disiplin. Oke Pak, sudah. Nah, kita di sini lihat di bagian kita masih di bagian pertama. Tidak apa-apa pelan, tapi Anda tahu teknik Markus di dalam menyampaikan pesannya dan kita dapat poinnya sehingga pembelajaran kita berguna bagi kehidupan kita. Kita sudah melihat di bagian pertama karya Yesus di Galilea untuk memperkenalkan Yesus sebagai Mesias, itu ditekankan Yesus punya daya pikat yang luar biasa, kemudian dia akan menghadapi kontroversi dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, kita sudah melihat ajarannya yang penuh daya pikat. Kini di bagian pertama yang ini kita lihat kontroversi yang dia hadapi. Apa isi kontroversinya dengan ahli Taurat dan orang Farisi? Itu ada di Kapernaum masih ya, posisinya masih di Kapernaum. Yesus dan para murid akan menghadapi orang Farisi dan ahli Taurat, menghadapi ada dua tema pokok kontroversinya, yaitu sikap terhadap orang berdosa dan sikap terhadap kebiasaan tradisional dan hukum Taurat. Di bagian pertama, itu kita lihat sudah ada sikap terhadap orang berdosa, bagaimana mengampuni orang berdosa, bagaimana makan bersama orang berdosa, dan yang ketiga ini, yang sikap ini itu tentang puasa dan tentang sabat, ada tiga cerita di sini. Dan ujungnya dia dituduh menghujat Allah, menyerang tatanan religius, dan ini akan menjadi dasar nanti ketika dia dihukum, itu dia dituduh menghujat Allah. Oke, waktu pengadilan di hadapan apa itu Imam Agung, nah dia dikatakan menghujat Allah. Nanti ke sana larinya. Oke, kita lihat kontroversi ini ya, sikap terhadap orang berdosa di puasa dan sabat. Mari kita lihat di bagian pertama. Ini ya, mengampuni dosa. Yesus memiliki kuasa. Nah, siapa dia? Dia orang yang memiliki kuasa mengampuni dosa. Kedua, memanggil pemungut cukai dan bersama makan bersama orang berdosa. Ini sikap terhadap orang berdosa. Nah, untuk memahami mengapa ada kontroversi ini, kita perlu memahami konsep mereka tentang dosa, siapa yang berhak mengampuni dosa, dan konsep kekudusan.
Kudus itu berarti memisahkan diri. Sehingga seluruh cara pikir orang-orang Yahudi dulu, saya menjaga kekudusan saya, kalau saya bisa menjaga jarak dengan orang-orang yang dianggap tidak kudus, dianggap berdosa. Walaupun kudus itu tidak identik dengan berdosa, tapi salah satunya. Nah, karena itu, mereka ketika menghadapi orang berdosa, mereka akan menghindar supaya jangan terkontaminasi. Nah, disinilah kita akan melihat konsep dosa itu yang mau dilawan oleh Yesus dan bagaimana kita bersikap dengan orang berdosa. Jadi, nah kita mulai dengan penyembuhan orang lumpuh. Ya. Dia tidak bicara tentang apa itu dosa, tetapi bagaimana sikap kita terhadap orang berdosa. Nah, karena tafsiran tentang dosa kan banyak, tapi intinya dosa itu memisahkan orang dari Allah. Putusnya relasi kita dengan Tuhan. Karena itu Yesus datang, misinya apa? Misi Yesus adalah mengampuni orang berdosa supaya manusia berrekonsiliasi dengan Allah. Jangan lupa ketika dia dibaptis, dia melihat langit terkoyak, ada burung merpati yang punya makna, kita kembali punya akses ke surga, dan roh pendamaian akan terjadi, sehingga relasi kita dengan Allah dipulihkan. Itu misi Yesus yang dia dapat ketika dia dibaptis. Itu kita kaitkan ya korelasi antara pembaptisan dan ini ya supaya orang berdosa diampuni. Itu tekanannya. Nah, di konsep Yahudi soal tahir dan najis, orang baik selalu menghindari kontak dengan orang berdosa agar tidak terkontaminasi. Itu sudah syaratnya. Orang baik dia akan menghindari memegang jenazah kematian karena itu najis, membawa kematian. Mereka mau hidup. Ya. Nah, Yesus apa yang dibuat? Yesus punya kuasa menyembuhkan. Dia menyentuh orang berdosa, orang sakit. Dan apa yang terjadi? Bukannya dia najis, tetapi malah menyembuhkan. Nah, ini kan berubah. Cara pandang dan pendekatan sekarang, kita mendekati orang sakit bukan supaya kita sakit, tetapi supaya orang itu sembuh. Ini kan terbalik. Dia bersekutu dengan pendosa bukan untuk menjadi pendosa, tetapi membebaskan orang dari dosa. Itu sebenarnya tantangan untuk kita. Ketika teman-teman kita berdosa, teman-teman kita tidak baik, kita akan cenderung menjauhkan diri dari mereka. Kenapa? Takut terkontaminasi, takut nama-nama kita ikut dibawa-bawa, nama kita ikut buruk karena bersahabat dengan orang begitu. Ini sehingga kita menjaga jarak. Nah ini bagaimana sikap kita sebetulnya? Apa benar begitu? Melalui ajaran Matius, Yesus ajarkan bahwa dia itu tabib, menyembuhkan. Seorang tabib, dia tidak boleh menjauh dari pasien. Tabib itu mendatangi. Kalau dulu dia mendatangi pasien, sekarang pasien mendatangi dia. Tapi intinya, tidak boleh menjauh. Dia harus mendekati. Karena itu kita lihat nanti di dalam cerita tentang Matius, apa yang dibuat oleh Yesus? Makan bersama mereka, menjamah mereka, dan justru itu membawa kepada pertobatan. Itu konsep inilah yang dilabrak oleh Yesus yang membuat sudut pandang berbeda dengan ahli Taurat dan orang Farisi sehingga terjadi kontroversi di antara Yesus dan mereka itu. Kita lihat lebih jauh, lebih dalam, lebih detail sedikit ceritanya. Kita mulai ya, ini sekali lagi ini harus Anda ingat misi Yesus itu kan dibaptis itu di ayat 15 ya. Supaya kerajaan Allah itu datang, kehendak Allah terwujud. Apa? Rekonsiliasi kita dengan Allah. Jadi teksnya, karena saya mengandaikan Anda membaca, tapi tetap kita baca sedikit, ya berapa hari kemudian waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersebarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Mungkin rumah Petrus, kita tidak tahu ya, atau ibu mertua Petrus.
Orang-orang datang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di depan pintu pun tidak. Ia memberitakan firman kepada mereka, lalu orang-orang datang membawa kepadanya orang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Sambil membawa teks Anda, jadi sambil memegang Alkitab Anda, di pasal 2 ayat 1-12, ikuti bagaimana kita menangkap cerita ini. Di ayat 5, ini kata-kata di sini, Yesus banyak sekali bilang berkata. Dia berkata, legei. Dia melakukan intervensi, bahkan perdebatan dengan orang-orang Farisi ini melalui kata-kata. Bukan hanya nanti dia bertindak, tapi terutama kata-kata, komunikasi. Tapi komunikasi Yesus ini berbeda dengan komunikasi kita. Karena komunikasi dia itu disebut operatif dan kreatif. Artinya, dia menyampaikan sesuatu, tetapi apa yang dia katakan itu diwujudkan di dalam bahasa kita. Mungkin sekarang kita sebut semacam sakramen. Jadi kalau dia katakan, engkau sembuh, dia sembuh sungguhan. Bangkitlah, dia bangkit sungguhan. Jadi kata-katanya itu kreatif. Seperti firman Allah di kisah penciptaan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Dan itulah Yesus yang menunjukkan otoritas ilahinya, bahwa dia bukan manusia biasa. Kalau orang bingung, oh, bagaimana Yesus tidak pernah menyebut dirinya Tuhan, ngapain dia harus mengatakan aku ini Tuhan? Ngaku-ngaku. Bahkan kalau dia ngaku-ngaku Tuhan, orang tidak percaya kepada dia. Tapi orang bisa lihat dari apa yang dia lakukan, dari apa yang dia katakan, bahwa dia bukan manusia biasa. Dia punya otoritas ilahi di dalam tindakannya. Jadi dia kembali, dia sekali lagi gagasan di bagian pertama, orang begitu kagum dengan dia. Dia punya daya tarik, kemanapun dia pergi orang ke sana. Sampai rumah ini penuh. Tak ada luang masuk, dan perhatikan, ya, ketika dia mengajar, sekali lagi Yesus pertama yang dia buat tuh menyampaikan firman. Selalu di situ, dia buat firman dulu, baru dia nanti bertindak. Dan apa yang terjadi? 4 orang datang mengusung orang lumpuh. Apa yang mau dikatakan di sini? Di dalam kehidupan itu ada sesuatu yang menghalangi orang untuk bertemu dengan Yesus. Bahkan kadang-kadang orang-orang di sekitar kita menghalangi kita masuk di dalam pertemuan dengan dia. Tapi jangan lupa, perlu kerja keras, perlu usaha keras untuk bisa sampai kepada Tuhan. Ya, orang kadang-kadang harus bangun pagi-pagi, ngantuk-ngantuk untuk bisa berdoa, untuk bisa ke gereja. Ada perjuangan. Dan yang menarik di dalam teks ini, betapa pentingnya kerjasama. Kerjasama dengan kita tidak beriman sendirian. Kita beriman bersama orang. Dan apa yang dilakukan 4 orang ini, mereka bekerja sama membuka atap rumah. Ini, membuka atap ini, kelihatan sepele. Kerja fisik, usaha fisik. Tapi di balik usaha fisik ini, Anda melihat itu ungkapan iman. Iman yang aktif dan kreatif. Maksud saya apa? Dia percaya bahwa Yesus ini akan bisa menyembuhkan saudaranya yang lumpuh. Dan ketika terjadi halangan untuk menjumpai dia, mendapatkan penyembuhan itu, mereka tidak putus asa. Iman mereka itu mendorong mereka aktif, bertindak. Dan dia buka atap, dia kerja. Nah, itulah ungkapan iman yang kelihatan sederhana. Tapi ini iman yang nyata di dalam bentuk perbuatan. Dan apa yang terjadi? Sebelum orang kusta menyatakan imannya dengan kata-kata, kini iman itu diungkapkan di dalam perbuatan. Ya, kadang-kadang orang tidak ngomong, oh saya beriman, tapi perbuatannya sudah mengungkapkan bahwa dia orang beriman. Jadi kalau dia tidak percaya, ngapain dia buka atap di atas?
Dan ngapain si lumpuh mau diturunkan dari atas? Itu kan sudah ada kepercayaan, keyakinan bahwa Yesus akan menyembuhkan dia. Nah ini, jadi atap yang tertutup itu boleh kita lihat sebagai simbol. Sekali lagi, Injil banyak bicara tentang bahasa-bahasa simbolis. Di sini kita menemukan tempat yang semula tertutup, kini dibuka, sehingga memungkinkan terjadinya perjumpaan dengan Allah yang sebelumnya seperti tidak terjangkau. Ini betapa penting usaha manusia menembus keterbatasan untuk menjalin relasi dengan Allah. Kita punya keterbatasan, keterbatasan waktu, keterbatasan kemampuan berpikir, keterbatasan relasi apa. Tapi bagaimana kita menembus keterbatasan itu, mengatasi keterbatasan itu, sehingga terbukanya rumah Allah. Kita bisa mengalami tempat di mana sabda Allah diwartakan dan Allah itu sendiri hadir. Di rumah itu Allah Yesus sedang mewartakan firman-Nya. Dan di dalam pewartaan itu, dia sendiri, sang sabda itu hadir. Nih, sekarang kita lihat tuh rumah Petrus ya, Allah hadir di situ. Nah, kemudian apa yang terjadi? Sikap Yesus. Dia langsung mengenali besarnya iman pembawa orang lumpuh ini. Dan kita lihat di sinilah dimensi komunal. Kadang-kadang yang menyelamatkan kita, membawa kita kepada keselamatan dan kepada mukjizat, bukan diri kita, tapi orang lain. Dan mungkin kita menjadi sarana keselamatan orang lain. Di dalam hidup kita itu sering terjadi. Mungkin pesan kita, anjuran kita, kesaksian kita, tanpa kita sadari, itu yang membawa orang kepada keselamatan. Anda bisa terharu. Saya pernah mengalami. Mungkin setelah 30 tahun. Itu ada orang datang, ketemu, saya sudah lupa orangnya. Dan dia berkata, saya begini ini karena saya ingat dulu kata-katamu. Kamu dulu bilang, saya sendiri tidak ingat apa yang saya katakan. Tapi dia ingat. Itu tanpa kita sadari bagaimana iman kita, keyakinan kita ternyata menjadi sarana keselamatan untuk orang lain. Kan itu jangan pernah merasa diri kita minder, tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa. Kadang-kadang kata-kata yang sederhana. Tapi ungkapan iman kita, ungkapan kepercayaan kita, menuntun orang kepada keselamatan. Dan banyak orang bisa kita bantu melalui ungkapan iman itu. Ini kita lihat iman komunal, iman komunitas. Nah, apa yang Yesus buat? Dia katakan, dia tidak langsung menyembuhkan. Ini kan mengagetkan. Oh, ini kan orang bawa dia supaya dia disembuhkan. Tapi Yesus tidak langsung, ayo bangun sembuh. Yang mengagetkan di sini, ini menggemparkan. Dia katakan, hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni. Ini kaget kan? Yang dicari orang itu apa? Kesembuhan fisik. Bukan pengampunan dosa. Yang dia butuhkan, sembuh dari lumpuhnya. Tapi yang Yesus berikan pertama, dosamu diampuni. Ini. Dan sapaan dia, anakku. Itu kan sapaan kasih. Relasi seperti orang tua dan anak. Dan Anda tahu bagaimana kasih orang tua kepada anak. Betul-betul sikap yang penuh kasih, kelembutan di hadapan orang sakit. Dan betapa sering kita di hadapan orang sakit kata kasar, arogan, mengancam. Ya, kadang-kadang dokter di hadapan orang sakit, wah nanti hidupmu tidak sampai 6 bulan lagi. Aduh, bagaimana? Ini kata-kata yang lembut, kata-kata penuh kasih yang diungkapkan oleh Yesus. Lembut. Dan orang merasa dicintai, orang merasa diperlakukan sebagai anak.
Dan apa yang dibuat oleh Yesus pertama, yaitu tentang dosa. Jangan lupa, misi Yesus pertama ke dunia ini, yaitu membuat relasi manusia dengan Allah pulih kembali. Dan apa yang merusak, memutuskan relasi manusia dengan Allah? Dosa. Karena itu, yang dia arahkan semua karyanya pertama adalah dosa. Dan penyakit zaman dulu, itu kebetulan cara berpikir orang dulu, penyakit itu diakibatkan oleh dosa. Ya, terlepas kita mungkin punya cara berpikir yang baru, tetapi harus kita akui bahwa Allah menciptakan segala sesuatu baik, kita itu semestinya baik. Mengapa terjadi ketidakbaikan, sesuatu yang rusak, sakit? Yaitu kalau orang dulu berpikir ya karena dosa, tapi kita kesalahan. Ya, kalau kita sekarang kan itu suatu dosa. Nah, tetapi konsep dosa adalah pertama-tama putusnya relasi orang dengan Tuhan. Karena itu ketika dia mau menyembuhkan orang ini, Yesus sebetulnya melangkah lebih jauh daripada yang dipikirkan manusia. Kita sebagai manusia yang kita kejar kesembuhan fisik. Itu yang pertama. Padahal akar kesembuhan fisik itu seringkali adalah dosa. Relasi kita yang tidak baik dengan Tuhan. Kita punya dendam, kita punya sakit hati, kita punya kemarahan. Itu yang sering mengakibatkan sakit fisik di dalam kehidupan kita. Tapi kita seringkali menyangkal. Dan Yesus melihat lebih dalam. Akar dari semua itulah yang dijamah oleh Yesus. Apa? Dosa. Dosa yang mengakibatkan semua tidak beres. Relasi yang tidak baik. Entah dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan Tuhan khususnya. Sering jadi akar semua bentuk penyakit itu. Itu yang terjadi. Nah, Yesus cari akar dari kesehatan itu. Kalau Anda mau sehat, relasimu harus benar dulu dengan Allah. Gini, dan inilah kebutuhan terdalam manusia. Bukan kesembuhan fisik, tetapi pemulihan relasi dengan Allah. Dan jika itu dipulihkan, maka kesembuhan fisik menyusul. Apalagi kan kalau cara berpikir orang dulu, penyakit, kematian, itu adalah akibat dari dosa. Karena itu kita lihat apa yang dihadirkan oleh Yesus, dia lalu pertama-tama yang dia sentuh, dosamu diampuni. Itu yang paling esensial pada manusia. Nah, inilah yang menimbulkan kontroversi, konflik dengan ahli Taurat. Mengapa? Karena ahli Taurat berpikir dengan cara berpikir mereka dulu. Apa? Yang bisa mengampuni hanya Tuhan. Bagaimana kau bisa bilang dosamu diampuni? Dulu ada upacara Yom Kippur. Ya, mereka buat upacara besar Yom Kippur, mempersembahkan sesuatu ya, kambing, 2 ekor kambing kepada Tuhan, supaya Tuhan mengampuni dosa. Karena hanya Tuhan yang mengampuni. Dan kita lihat di dalam Mazmur, kepada engkaulah aku berdosa. Hanya kepada Tuhan. Dan siapa yang bisa membebaskan orang dari dosa? Tuhan. Ini kok kau bisa ngomong dosamu diampuni? Nah, justru melalui kontroversi ini, pertanyaan, serangan dari ahli Taurat dan orang Farisi, Yesus menunjukkan, sekarang kau tahu siapa saya. Dari pertanyaanmu, engkau menganggap saya menghujat Allah. Dan karena saya menghujat Allah, menurut hukum Yahudi di dalam kitab Imamat, harus dihukum mati. Dan ini dipegang terus oleh mereka sampai nanti di pengadilan terakhir. Ketika setelah dia ditangkap di Getsemani, dia diingat kau dulu menghujat Allah. Tetapi justru pertanyaan mereka, serangan mereka,
menjadi kesempatan bagi Yesus memperkenalkan siapa dirinya. Bahwa dia, penyampai firman Allah, bertindak dan pelaksana langsung pengampunan. Artinya apa? Kau harus tahu siapa di depanmu ini. Kau kan katakan, hanya Allah yang bisa mengampuni. Sekarang aku mengampuni. Siapa aku? Nah, itu dia secara tidak langsung memperkenalkan siapa dirinya. Dan aku menunjukkan siapa Allah, yaitu dia yang berbelas kasih kepada manusia dan ingin memulihkan relasi manusia dengan dirinya. Nah, itu kita lihat ya, itu bagus melalui kontroversi Yesus pakai. Dan dengan ini dia harus katakan, dia bertindak atas otoritas Allah. Dan itulah identitas dia sebagai Allah. Jadi orang mengenal Yesus. Nah, sampai di sini kan kita bisa melihat siapa Yesus di dalam kehidupan kita, di dalam pengalaman kita. Melalui iman itu, cara berpikir kita, cara kita memandang Yesus, itu kita mengungkapkan iman kita juga mempengaruhi cara hidup kita. Nah, konflik ini, kemudian orang Yahudi, orang Farisi dan ahli Taurat masih berpikir dalam hatinya. Karena dikatakan dia, ya, siapa sih orang ini kok ini? Nah, dia masih dalam hati, nggak ngomong kepada Yesus. Tetapi Yesus tahu apa yang ada dalam hatinya. Cara Markus mengungkapkan, Yesus tahu. Itu juga teknik yang dia pakai untuk mengatakan, siapa yang bisa tahu hati manusia? Allah. Ya dia ini Allah. Karena dia tahu isi hati manusia. Ini teknik yang dipakai oleh Markus yang menunjukkan siapa Yesus. Sebenarnya kalau orang misalnya menyerang Anda, mana Yesus tidak pernah mengatakan dirinya lah. Lihat tuh apa yang dia buat. Dia mengampuni, dia tahu pikir hati manusia. Siapa yang tahu? Tuhan. Dengan cara itu jelas ditunjukkan bahwa dia adalah Allah. Di pengampunan membawa konsekuensi besar. Mulai konflik Yesus dengan otoritas religius. Karena itu nanti berujung pada rencana untuk membunuh Yesus. Ini konflik. Inilah drama keselamatan. Karena percaya atau menolak. Orang banyak yang percaya memuji Tuhan. Orang Farisi, otoritas agama, menolak, maka mereka akan menuju pada kehancuran, kematian. Dan mereka mau membunuh Yesus. Itu yang terjadi. Ya. Nih, manakah yang lebih mudah mengampuni kau nih ya? Jadi secara lahiriah lebih mudah mengatakan dosamu diampuni. Mudah kan? Tapi mengatakan berjalanlah, bangunlah berjalan juga bisa, susah. Nanti orangnya nggak bangun, nggak bisa berjalan gimana? Tetapi ini pengampunan tidak dapat diverifikasi langsung. Tapi perintah bangun bisa diuji. Tapi dengan mengatakan, lihat, Yesus katakan, supaya kamu tahu, ini dia tegaskan otoritasnya. Supaya kamu tahu bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosa di dunia ini. Ini gaya apokaliptik. Dia langsung dirinya anak manusia. Dia yang akan datang di akhir zaman untuk mengadili orang hidup dan mati. Itu sudah otoritas eskatologis. Kamu tahu siapa di depanmu ini. Nanti yang punya hak menghakimi di akhir zaman. Itu. Jadi bukan hanya mengampuni dosa, tapi juga bisa menghukum orang yang tidak mau bertobat. Ini ini saya katakan ya, di dalam tradisi Yahudi tadi harus ada Yom Kippur, upacara liturgi. Itu bersama. Nggak ada orang pribadi ampuni itu nggak bisa. Upacara kolektif. Tapi Yesus pribadi. Ini. Dan kita bersyukur. Dari ajaran Yesus, ya, Allah yang menjadi manusia ini mengampuni, kita kemudian diajari doa Bapa kami. Ampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Nah, ini kan luar biasa. Ternyata kuasa mengampuni tidak hanya diberikan kepada Allah, tapi kepada saya.
yang mau mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Ini kan kabar gembira. Dulu orang berpikir hanya Allah yang bisa mengampuni. Siapa yang bisa mengampuni? Allah. Jangan lupa, kamu pun bisa mengampuni. Gereja pun bisa mengampuni. Dia diberi kuasa untuk mengampuni. Karena itu muncul misalnya ada sakramen pengakuan dosa. Mengapa orang mengaku kepada imam? Imam itu tidak hanya mewakili Allah, tapi dia mewakili gereja, mewakili manusia, mewakili orang-orang yang dilukai oleh dosa kita. Situ, ya, karena lihat kombinasi di situ antara Allah dan manusia di dalam pengampunan. Ini, di manusia diberi bagian di dalam kuasa pengampunan. Nah, ini Yesus kemudian baru katakan, oh, orang lumpuh itu bangkit, dia mengalami kesembuhan total, baik itu fisik, tetapi terutama keselamatan. Kesembuhan fisik itu cuma perantara, bukan yang terakhir, bukan tujuan Yesus yang pertama. Kamu sembuh fisik, bisa nanti sakit lagi, bahkan mati. Tapi yang terpenting, kamu selamat. Itu jauh lebih penting dan lebih mendalam. Ya. Nah, itu yang seringkali orang tidak cari. Yang orang cari seringkali adalah kesembuhan fisik, dan seakan-akan itu tujuan terakhir. Dan setelah dia sembuh, dia lupa Tuhan. Padahal ada yang lebih mendalam, keselamatan. Nah, ini, dan itu Yesus tunjukkan di dalam peristiwa ini, dia beri. Ini coba kau lihat perspektif ini. Ya, lebih dalam, lebih penting di dalam kehidupan kita. Keselamatan itu, dan itu membawa juga keselamatan fisik. Nah, sekali lagi, penyembuhan orang lumpuh ini sebagai cara Yesus menunjukkan siapa dirinya, bahwa dia punya otoritas ilahi. Jadi ya, bangunlah. Dia menolak tuduhan Yesus. Jadi, kamu jangan katakan saya menghujat Allah. Kalau saya bisa menyembuhkan orang, bangunlah, angkat tikarmu, dan dia bangun. Berarti saya punya otoritas ilahi. Jadi, jangan kau bilang saya menghujat Allah. Karena saya bertindak atas otoritas Allah. Terbukti apa? Kau lihat. Dan orang banyak kemudian memuji dia, ini, itu reaksi ini, kekaguman ini belum pernah kita lihat. Sebenarnya suatu pengakuan bahwa dia memang punya otoritas ilahi. Jadi pengakuan orang banyak itu mengagumi dan memuji dia. Oke, jadi ini kita sekali lagi kita lihat inti dari misi Kristus adalah bukan penyembuhan fisik, tetapi menghancurkan dosa, membangun kembali relasi kita dengan Allah. Dan dengan itu, orang lalu menemukan melalui penyembuhan fisik ini ekspresi Allah yang berbelas kasih. Ya. Dan pengampunan dosa, rekonsiliasi, yang ini menjadi misi Yesus. Ya. Jelas Bapak Ibu sekalian, di apa yang kita kejar dari Yesus pertama-tama, ini pengampunan dosa, mengalami rekonsiliasi kita dengan Tuhan. Dari situ, lalu hal-hal lain sebagai efeknya, sembuh dari penyakit, sembuh dari stres, sembuh dari apa ini, kesedihan, kecemasan, dan sebagainya. Oke. Tindakan Yesus terhadap orang lumpuh memperlihatkan kasih Allah tidak hanya menyentuh penderitaan lahiriah, tapi juga menjangkau ke dalam eksistensi manusia. Yang paling dalam yaitu manusia sebagai orang berdosa. Itulah yang disentuh dan disembuhkan oleh Yesus. Ini. Oke, itu. Jadi reaksi orang banyak ya, takjub itu, mengakui bahwa Yesus itu benar-benar sesuatu yang baru dia percaya. Itu refleksi yang bisa. Nah, kalau Anda selesai membaca teks setelah memahami isinya, kalau mau bikin renungan, untuk refleksi pribadi, duduk lagi, diam, ingat lagi poin-poin yang ada di dalam pembacaan. Lalu kita buat renungan, buat refleksi untuk kehidupan kita. Misalnya, ya, iman sejati itu tidak pernah pasif. Jangan bilang saya percaya. Tapi sering diungkapkan lewat perbuatan. Dan seringkali selalu ada jalan. Bahkan tiap kali seperti
tidak ada lagi harapan. Kok tiba-tiba ada orang beri pesan ini. Ada petunjuk-petunjuk yang kita kaget. Itulah iman yang selalu menemukan jalan. Karena apa? Karena dia aktif dan kreatif. Dia tidak pasif. Gitu. Jadi jangan beriman percaya udah pasrah di situ. Enggak, dia aktif, dia kreatif. Iman. Di dalam dunia modern yang cenderung individualistis, iman juga bersifat komunal. Kita dipanggil bukan hanya percaya bagi diri sendiri, tapi juga saling menopang, saling membantu satu sama lain, membawa orang kepada Tuhan. Jangan lupa, ya, tadi saya katakan seringkali perbuatan sepele kita menghantar orang kepada Tuhan. Tidak langsung menyembuhkan orang lumpuh, tapi soal dosa. Jadi misi Yesus itu adalah pertama-tama melawan dosa, membangun relasi kita kembali dengan Tuhan. Oke ya, lain-lainnya Anda bisa baca teksnya. Saya masuk ke yang kedua. Kontroversi yang kedua, tadi kan sikap terhadap orang berdosa, itu orang harus menjauhkan, menghakimi mereka. Tapi Yesus mengampuni. Itu sikap yang pertama. Sikap yang kedua, yang sebenarnya masih ada hubungannya, soal pengampunan, tapi terutama bagaimana mendekati orang berdosa, makan bersama orang berdosa. Gitu. Dan bukan hanya makan bersama, jadi menyembuhkan tabib bagi orang berdosa. Coba Anda lihat di Markus pasal 2, ayat 13 sampai dengan 17. Karena Anda tahu teksnya, walaupun mestinya syarat pertama Anda harus baca teksnya, karena saya sudah baca, saya akan sambil Anda melirik teks itu membaca di dalam hati, kita ikuti penjelasan saya. Jadi Yesus pergi lagi ke pantai ini, dia di pantai kemungkinan Danau Galilea, karena danau seringkali disebut laut oleh mereka. Yesus mau menyepi ke sana, tetapi orang banyak mencari dia, karena sekali lagi dia penuh daya pikat. Orang kejar dia terus. Nah, dia tanpa sadar, mereka itu ketika Yesus lewat, apa yang terjadi? Ketika ia lewat di situ, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di tempat pemungut cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Ya, kita tahu ya, kelompok pemungut cukai itu orang yang paling dibenci, diekskomunikasi dari sinagoga. Mereka tidak boleh di sana. Karena mereka dianggap musuh umat, orang yang tidak mengenal Allah, bahkan sering disamakan dengan pelacur. Karena mereka melacurkan diri dengan penguasa. Menjadi pemungut pajak, memeras rakyat demi penguasa. Ya, teknik-teknik yang mereka pakai banyak kita lihat di dalam Injil Lukas, di mana korupsinya pemungut pajak, termasuk zaman kita sekarang ini, ya, ternyata tidak jauh berbeda. Ya. Tukang-tukang pajak itu, ya, berapa banyak mereka korupsi. Ya, itu ternyata sejak dari dulu, karena itu mereka dibenci sekali, ekskomunikasi dari sinagoga. Ini. Tapi apa yang Yesus buat? Ini yang saya kira sangat menggetarkan. Ketika Matius bekerja, ketika Lewi sedang berdosa, sedang praktek mencuri, korupsi, Yesus berkata kepada dia, ikutlah aku. Dia ada menemukan sikap Yesus bukan hanya tidak menghakimi, tetapi dia mengampuni tanpa syarat. Kalau kita mengampuni kan ada syaratnya. Ngaku dulu, kau ngaku salah dulu. Kamu udah ngaku salah, bagaimana saya mau ampuni? Nah itu, kan itu dulu. Sikap, bagaimana sikap terhadap orang berdosa? Kita mengharapkan orang itu ngaku salah dulu, baru akan kita ampuni. Oh dia nggak ngaku salah kok, ngapain saya ampuni? Tapi cara pendekatan ini, cara mendekati bagaimana sikap kita kepada orang berdosa. Yesus tunjukkan, ampuni tanpa syarat. Dia menerima Matius apa adanya.
Wih, kamu begini. Enggak, dia tidak tanya kau dosamu, kau korupsi berapa banyak, apa tidak. Dia langsung katakan, ikutlah aku. Itu artinya dia diampuni dan diajak menjadi pengikut. Oleh karena itu, apa yang Yesus lakukan sangat menyentuh Matius. Sangat menyentuh. Apa yang terjadi? Karena dia merasa dia diterima apa adanya. Dia tidak dihakimi. Dia tidak dituduh macam-macam. Dan karena sikap yang demikian, dia langsung menanggapi dengan siap sedia yang total. Ini aneh di situ. Maka orang seringkali pertobatan itu karena rahmat. Seringkali terjadi karena kita sudah diterima, diampuni. Baru kita menunjukkan diri kita sudah diampuni. Ini yang dilakukan oleh Matius. Dia langsung mengungkapkan syukurnya dengan kesiapsediaan total. Dan sebagai buktinya, dia berpesta. Ini kan sukacita luar biasa. Bagaimana orang mengungkapkan sukacita dia diampuni, lalu dia pesta. Sukacita karena diampuni tanpa syarat. Begitu. Nah, Anda bisa lihat ya, saya menyatakan kepada Anda, siapa di antara Anda yang pulang dari ngaku dosa misalnya. Ya, pulang dari ngaku dosa, pulang pesta. Kita pesta ya, kita sudah diampuni. Kan gembiranya, oh saya sudah ngaku dosa, saya diampuni. Itu sudah ngaku loh, terus diampuni. Ada yang tanpa mengaku, diampuni. Karena apa? Justru setelah diampuni, dia menunjukkan pertobatannya. Ini jamahan yang sering kali orang berpikir di kita. Orang mengaku dulu baru diampuni. Tapi ini apa? Mengampuni dulu baru diampuni. Dan itu Anda lihat di dalam kehidupan Nabi Hosea. Nabi Hosea dia punya Gomer, istrinya. Itu sudah bekas pelacur, dia kawini, masih melacurkan diri lagi. Dan Hosea harus ambil dia, harus bayar kepada lelaki yang meniduri dia, mengambil dia. Bayar lelakinya supaya istrinya pulang. Bayangkan, sudah berdosa, orang harus bayar dia, dan itu diterima. Dan itu yang terjadi. Membawa kepada pertobatan. Diampuni dulu, baru kepada pertobatan. Nah, ini seringkali logikanya terbalik. Ya, tidak harus tobat dulu baru diampuni. Nah, ini kan logika yang selalu yang logika kita kan begitu. Nah, ini yang terjadi pada pada Matius. Lalu, karena orang kan suka, gembira, lalu Yesus diundang untuk ikut pesta. Wah, inilah kontroversinya sangat menarik di sini. Mengapa ia makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa? Sekali lagi, orang Farisi dan ahli Taurat ini tidak berani ngomong kepada Yesus. Tidak berani ngomong langsung. Beraninya ngomong kepada para murid. Ya, kalau Anda lihat di dalam sikapnya itu, di dalam apa yang dia katakan kepada ya, pada waktu ahli-ahli Taurat dan golongan Farisi melihat bahwa ia makan, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa? Gak berani ngomong sama Yesus, beraninya sama muridnya. Nah, mengapa mereka punya pikiran begitu? Ya, karena di dalam konsep Yahudi, sekali lagi, sikap kita terhadap orang berdosa adalah menjauh. Hikmat orang Yahudi, jangan bergaul dengan orang berdosa. Kalau Anda baca Mazmur 1, ya, kita lihat hikmat yang terbaik di dalam tradisi Yahudi, itu kalau Anda baca Mazmur 1, mari kita lihat Mazmur 1 sedikit. Ya. Dia katakan begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik.
tidak berjalan. Kemudian, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di kompotan pencemooh. Tidak berdiri, tidak berjalan, tidak duduk. Berdiri, berdiri aja. Oke, ada apa kamu perjalanan berdiri? Kalau sudah mulai berjalan bersama, mulai gawat. Apalagi duduk bersama, bisa sekongkol. Nah, ini Yesus duduk. Makan bersama itu kan mesti duduk bersama. Makan di situ. Karena ini nggak benar. Orang baik tidak akan duduk dengan orang jahat. Nanti ketularan. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Ini justru sekarang, sekali lagi, dipakai oleh Yesus kesempatan untuk menjelaskan. Bukan hanya sikap dan perbuatannya, tetapi apa sih misi saya? Nah, itu sekali lagi. Misi saya itu apa? Kan di 1:14-15. Markus, jangan lupa itu. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Misi dia membawa orang kepada pertobatan, menerima kerajaan Allah, mendapat pengampunan. Relasinya dipulihkan dengan Allah. Nah, ini kesempatan bagi Yesus menunjukkan siapa misinya. Apa maksud kedatangannya? Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, itu kuncinya. Bahwa Yesus adalah seperti seorang tabib. Seperti saya katakan di awal, tabib itu datang atau mendekati. Kan dia besuk pasiennya. Kalau dia di rumah sakit, datang dokternya mengunjungi pasiennya. Dia harus datang. Dia harus mendekat, bukan memisahkan diri. Bukan menjauh. Ya. Nah, siapa? Untuk memanggil. Bukan orang benar. Ketika orang tidak merasa dirinya sakit, ya dia tidak akan butuh dokter. Dokter tidak perlu datang. Dan sebetulnya itu menyinggung orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang merasa dirinya baik-baik saja, saya oke-oke saja, saya tidak berdosa, saya tidak salah. Bagi orang yang seperti itu, Yesus tidak perlu datang. Karena dia merasa sudah hebat. Tetapi bagi orang sakit, orang yang sadar akan kelemahan, akan dosanya. Seperti Lewi, walaupun dia tidak mengaku. Dia tahu, dia dilihat sebagai orang-orang banyak sebagai orang berdosa karena dia dikucilkan, diekskomunikasi dari sinagoga, dianggap musuh masyarakat. Kan dia merasa bahwa dia dipandang sebagai orang berdosa. Dia butuh tabib. Dan Yesus seperti tabib ketika dia datang. Ketika tabib dokter memeriksa Anda, mendiagnosa penyakit-penyakit Anda. Dia menilai, tapi bukan menghakimi. Bukan untuk menghakimi. Dia menilai penyakit, menilai, mendiagnosa. Untuk apa? Bukan untuk menghukum kalian, tetapi menyembuhkan. Ya kan? Dokter periksa, wah ini kamu kencing manis, makan gini biar kau mati saja. Kan tidak. Dia mendiagnosa, memeriksa. Ini kamu ada sakit, ini ada. Untuk apa? Disembuhkan. Bukan dibunuh. Bukan dihancurkan. Ini tugasnya dokter, tugasnya tabib. Dan Yesus menampilkan diri sebagai seorang dokter. Dia mungkin memeriksa kita, mendiagnosa penyakit kita. Dan ketika kita mengakui kita butuh dia, mengakui bahwa kita sakit, sehingga butuh dia, maka dia akan melakukan penyembuhan itu. Nah, ini. Tapi dengan kata lain, dia juga menunjukkan siapa dirinya. Apa misinya kepada orang-orang Farisi. Lihat, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ini, siapa orang berdosa? Ya orang sakit. Sakit jiwanya. Dan mereka terbuka menerima Yesus.
karena mereka membutuhkan. Di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Hanya bagi yang mau mengaku dosa. Mengakui. Hanya bagi mereka yang membutuhkan pengampunan. Terhadap orang yang menganggap dirinya benar, Yesus tidak dapat berbuat apa-apa. Itu yang terjadi dengan orang Farisi, dengan apa yang disebut dosa melawan Roh Kudus. Dosa melawan Roh Kudus itu dosa orang yang tidak pernah mau bertobat, tidak pernah mau mengaku dosa. Nah, ini, jadi bukan karena Tuhan tidak mau mengampuni, karena dia tidak merasa butuh diampuni. Itu. Ini Yesus yang membawa kabar baik selalu mendesak untuk perubahan mental, bertobat dan beriman. Dia memanggil orang berdosa karena harus ada transformasi. Dan para ahli Taurat merasa tersindir sehingga perselisihan pun semakin tak terhindarkan. Ya, karena dia sadar bahwa yang dia maksudkan dengan orang yang tidak membutuhkan tabib itu adalah mereka. Ya, itu yang terjadi. Nah, oke, ini Anda bisa refleksikan apa itu bertobat, dan mengundang kita bertobat. Juga saya kira menjadi refleksi kita bagaimana kita bersikap terhadap orang berdosa. Teman-teman kita di lingkungan kita, apakah kita menyingkirkan mereka terhadap suami, istri, anak yang bersalah? Apakah kita menuntut, ngaku dulu, ngaku. Kadang orang malu mengaku salah, takut mengaku salah. Kalau kita kejar dia, kan dia, supaya ngaku. Akhirnya dia malah saking membenci. Tapi sering kali ketika kita terima dia, tanpa pernah menyinggung, mengejar-ngejar salahnya, akhirnya dia mengaku sendiri. Karena dia merasa tidak dihakimi, dia merasa diterima, dia merasa diampuni, dia tidak takut mengaku. Nah itu, orang seringkali tidak mau mengaku karena takut segera akan dihakimi, dihukum dengan berat. Ini juga bagaimana tanggapan kita ketika kita juga diampuni. Apakah saya katakan tadi, pulang ngaku dosa, pernah nggak Anda bikin pesta, perayaan? Wih, saya sudah diampuni. Kan nggak pernah. Sukacita diampuni. Ya. Atau saya benar-benar merasa saya orang berdosa. Kan seringkali kita sebetulnya kita tidak merasa kita berdosa. Tapi pura-pura merasa berdosa. Ya, apakah saya berdosa? Iya, kenapa? Karena saya manusia. Tapi sebetulnya saya nggak berdosa. Tapi karena saya manusia, nanti kalau saya bilang saya tidak berdosa, saya dikira sombong. Jadi tidak ada kesadaran sungguh-sungguh berdosa. Lihat aja bagaimana orang-orang ketika memberi sambutan. Entah sebagai ketua panitia atau ketua apa ya, beri sambutan. Ya saudara-saudara, sebagai manusia saya tidak luput dari kesalahan. Jadi saya minta ampun, minta maaf atas kekurangan-kekurangan yang mungkin saya lakukan. Mungkin. Jadi dia tidak sadar bahwa dia tidak merasa sungguh-sungguh bersalah. Dan dia katakan sebagai manusia. Nah manusianya yang disalahkan. Jadi dia ini basa-basi yang sangat basi. Apalagi dibilang mungkin. Kau berarti kau tidak salah terus ngapain kau minta maaf? Ya. Itulah terjadi di dalam bahasa-bahasa kita. Kita sebetulnya tidak sungguh-sungguh sadar. Tidak sungguh-sungguh mengaku bahwa saya salah. Bahwa saya orang berdosa yang membutuhkan pengampunan. Yang membutuhkan rekonsiliasi. Baik itu dengan sesama maupun terutama dengan Tuhan. Nah itu Yesus tunjukkan ya. Bagusnya saya lihat bagaimana Yesus memperlakukan manusia, sikap terhadap orang berdosa. Itu poin yang bagi saya sangat menarik di dalam kontroversi Yesus dengan ahli Taurat. Sekali lagi ya, tekniknya begitu. Jadi konflik dengan ahli Taurat adalah soal sikap terhadap orang berdosa yang ditampilkan dengan penyembuhan 4 orang lumpuh yang digotong oleh 4 orang tadi, dan sikap kepada orang berdosa mengampuni dan makan bersama mereka yang ditujukan kepada Levi. Bahkan Levi dijadikan pengikutnya.
Situ. Nah, sekarang kita lihat kontroversi yang kedua, ini berkenaan dengan sikap terhadap kebiasaan tradisional, yaitu puasa dan hukum Taurat, yaitu Sabat. Ini dua hal ini. Saya coba melihat yang pertama, soal puasa. Ini Anda lihat di pasal 2 ayat 18. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sementara mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa." Nih, nanti soal kantong baru. Nah, ini menemukan makna puasa. Ini konflik tentang kebiasaan. Suatu transformasi untuk membangun relasi hidup bersama Yesus. Ini sekali lagi, temanya itu mengenal Yesus dan membangun relasi dengan Dia yang dirusak oleh dosa supaya relasi kita pulih dengan Tuhan. Nah, saya tidak baca teksnya ini. Kita lihat pertama, konflik di meja makan. Ini kan tempat yang sakral. Tidak elok ada konflik di meja makan. Ini kan tempat sakral untuk pesta, untuk bersukaria, makan bersama. Tanda persaudaraan, tanda persahabatan. Nah, di situ mulai muncul membedakan antara murid Yohanes dan orang Farisi. Ini karena bayangkan, pertanyaan ini diajukan tepat saat Yesus sedang mengadakan perjamuan makan. Mungkin bersama Lewi tadi dan para pemungut cukai mungkin. Ya, memang tidak disebutkan di dalam teks. Dan mungkin bertepatan dengan hari puasa resmi kaum Farisi, mungkin. Pas hari puasanya, ya puasa resminya orang Farisi kan Senin Kamis. Tetapi Anda tahu, pertanyaan orang Farisi ini bukan pertanyaan ingin tahu jawaban, tetapi pertanyaan menyerang. Cuma tidak berani menyerang Yesus secara langsung. Ya. Mereka munafik berlindung di balik kesalehan murid Yohanes yang sedang berpuasa karena guru mereka di penjara. Dan dengan itu dia mau mengolok-olok otoritas dan identitas Yesus. Lah muridnya aja kayak gini, gurunya kayak apa? Kan itu. Jadi dia serang, tidak langsung serang Yesus, tapi serang muridnya. Kalau muridnya aja nggak beres begini, ya gurunya seperti apa? Ya. Guru kenceng berdiri, murid kenceng berlari. Nah ini, ada apa dengan gurunya? Nah dia olok-olok muridnya, tapi sebenarnya kan yang diserang Yesus. Nah, kenapa dia serang begitu? Nah, dasarnya di sini. Dikenal, sebenarnya orang Yahudi tidak terlalu mengenal puasa secara nasional, umum. Agama mereka tuh mengenal hanya puasa yang disebut dengan hari pendamaian, Yom Kippur, itu puasa 24 jam. Yom Kippur, ya ada di imamat. Itu hari pendamaian yang paling penting. Tapi kemudian di era pembuangan Babel, berkembang menjadi 4 hari puasa, bulan keempat, kelima, ketujuh, ke-10. Untuk apa? Murni untuk meratapi kehancuran Yerusalem, Bait Allah Salomo, dan pembunuhan Gedalia. Ini. Jadi dia membuat upacara-upacara ini di pembuangan Babel untuk mengenang itu. Kenapa ya? Yerusalemnya hancur, Bait Allahnya hancur, kemudian Gedalia itu gubernur yang diangkat oleh Babel untuk memimpin orang Yahudi setelah raja mereka dibuang ke Babel, juga orang-orang penting, tapi justru dibunuh oleh orang Yahudi. Jadi makna dari puasa zaman dulu pada dasarnya adalah ekspresi perkabungan, kesedihan.
dan sesal yang mendalam. Itu makna utamanya. Anda berkabung, Anda sedih dan menyesal atas kesalahan atau apa yang telah terjadi. Namun Nabi Zakaria telah menubuatkan bahwa hari-hari puasa ini kelak akan menjadi waktu kesukaan sukacita dan perayaan yang menggembirakan. Suatu saat kabungmu itu akan hilang dan akan berubah menjadi sukacita, perayaan. Karena hari pembebasan, sang pembebas tiba. Ini. Kemudian ya, oleh orang-orang Farisi karena di dalam perkembangan sesudah pasca pembuangan, terutama di zaman Helenistik dan sesudahnya itu, muncul adanya sikap-sikap kesalehan, orang mengembangkan kesalehan. Lalu orang Farisi berpuasa rutin 2 kali seminggu, Senin Kemis. Ya, ini mungkin juga tradisi Jawa ada ya, berpuasa Senin dan Kamis. Sedangkan murid Yohanes berpuasa sebagai bentuk asketisme dan perkabungan atas dipenjaranya Yohanes. Mereka berkabung, tapi juga bentuk askese, ya, menahan diri. Jadi mereka cukup ketat di dalam puasa. Nah, ada mitos bahwa mereka memilih Senin dan Kamis berdasarkan keyakinan bahwa Musa naik turun Gunung Sinai menerima hukum Taurat pada hari-hari tersebut. Maka Senin dan Kamis orang Farisi kan fanatik dari Taurat dengan Taurat Musa. Kemudian puasa dipahami sebagai ekspresi religius bernilai tinggi yang diukur, didisiplinkan, dan dianggap secara langsung menyenangkan hati Allah. Nah, itu punya nilai tinggi puasa itu, kesalehan itu. Yesus katakan bahwa dia ini sedang berada di pesta perkawinan. Jawaban itu, dapatkah sahabat mempelai laki-laki berpuasa selama mempelai itu bersama mereka? Lah kalau kamu menikah, masa puasa waktu menikah? Kan aneh. Jadi di masa lalu, puasa itu sebagai ungkapan duka cita, penantian akan datangnya karya keselamatan Allah. Orang menyesal, orang bertobat, orang sedih, ya berkabung karena mereka berdosa dan sekarang mereka menantikan karya keselamatan itu. Nah, mereka puasa. Tapi sekarang, seperti dinubuatkan Zakaria, menjadi pesta. Karena kehadiran Yesus. Sang mempelai ilahi telah hadir, kerajaan Allah sudah tiba, dan zaman keselamatan sudah mulai. Karena itu situasi yang tepat adalah sukacita, perjamuan kawin, bukan puasa perkabungan. Sekarang perkawinan Allah dan manusia terjadi di dalam diri Yesus Kristus, di mana Allah disatukan dengan manusia. Itu sekarang saat pesta. Jadi jangan menunggu engkau berkabung. Kan tidak elok berkabung waktu pesta perkawinan. Nanti, nah ini, mempelai itu akan diambil. Akan ada saatnya. Ini menunjukkan pada penderitaan dan kematiannya. Saat itulah murid-murid akan kembali berpuasa sebagai ekspresi kerinduan eskatologis akan kedatangannya kelak. Nah, situ nanti para murid nanti ketika Yesus diambil, wafat, ya, lalu saat itu mereka akan berpuasa. Saat itu mereka akan mengungkapkan kerinduan eskatologis mereka akan karya keselamatan Allah dengan kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Nah, itu jawaban Yesus di situ. Ini, itu yang pertama. Ya. Kedua, kita lihat di ayat 21, itu penjelasan pertama. Mereka akan, nah itu ya penjelasannya. Jadi nanti, sekarang ini kan lagi pesta-pesta kita. Karena aku ada di tengah-tengah mereka, kita lagi kawin ini. Pesta pertemuan, luar biasa. Yang kedua alasan, tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal yang baru itu akan mencabik yang lama, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun menuang anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang lama. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyak kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang.
Namun anggur yang baru hendaknya dituang di dalam kantong yang baru pula. Ini bahaya sekali kita memaksakan yang baru ke struktur yang lama. Kalian orang Farisi dan ahli Taurat masih memegang kantong-kantong yang lama. Struktur-struktur cara pikir hidup beragama yang lama. Ini apa yang saya berikan, ajaran saya berikan, bukan sesuatu yang ditembelkan. Seperti orang menambal baju tua dengan kain yang belum susut ini. Justru kalau saya memaksakan ajaran-ajaran baru ini ke dalam otakmu, cara pikirmu yang masih lama, tidak ada perubahan, maka itu justru hanya akan merobek struktur kain yang lama itu. Ini, ajaran-ajaran ini akan mengkacau balukan apa yang ada pada yang lama, merusak. Ini kantong anggur baru masih berfermentasi dan memuai. Ia membutuhkan wadah yang fleksibel, sedangkan kantong kulit yang lama yang sudah kaku akan hancur oleh daya anggur yang baru. Jadi jangan disimpan anggur yang baru dalam kantong yang lama. Jadi Injil bukan sekedar tambahan parsial, bukan tempelan untuk memperbaiki sistem agama yang lama. Dia menuntut pembaruan mendasar, struktur hati yang baru. Kalau kamu masih dengan hati pikiran yang lama, yang kaku, kamu tidak akan pernah bisa menerima Injil, sesuatu yang baru. Karena sesuatu baru itu menuntut perubahan hati, pembaruan hati. Itu yang terjadi pada kalian, orang-orang Farisi. Kalian masih otaknya, pikirannya, hatinya masih yang lama. Dan sulit sekali menerima ajaran yang baru dari Yesus, Injil, kabar sukacita ini. Nah, ini dia kritik di sini. Ya. Sehingga ini, apa sistem lama dan kehadiran Yesus di sini? Disifat dalam relasi, kepatuhan pada aturan eksternal yang kaku. Aturannya kaku semua. Harus gini, bahkan ditambah-tambah. Tapi di sini, partisipasi dinamis dalam realitas baru. Seperti relasi mempelai, dinamis. Ya, kreatif. Seperti orang mencintai sebagai suami istri, dia kreatif melihat apa yang dibutuhkan pihak lain. Bukan kaku, ikut aturan, ikut prosedur, ikut apa ini ya, apa ini, tupoksi atau apa. Ya, situ. Kemudian posisi itu, penantian panjang akan keselamatan. Itu, mereka menantikan nanti, siapkan ini. Yesus katakan, keselamatan telah hadir, kerajaan Allah sudah di antaramu. Secara radikal saat ini, hadirkan itu, tampilkan. Kasih itu sudah meraja, tampilkan, jangan tunggu nanti. Ini praktek asketis yang menjadi tujuan pada dirinya sendiri. Respon relasional terhadap kehadiran atau ketiadaan Kristus. Ini, nanti kalau Kristus tidak ada, jauh darimu kau bertobat, kau berduka. Kantong baru hati yang senantiasa diperbaiki oleh roh. Kantong lama, formalitas, kebanggaan religius. Ini harus diubah. Struktur batin ini. Bangga dengan formalitas, aturan-aturan yang ketat diikuti. Sehingga malah menginjak-injak roh, menginjak-injak kasih. Nah ini kantong baru. Tidak cocok dengan kantong yang lama. Gitu. Inilah kebaruan radikal cinta sebuah perkawinan ini. Kekristenan pada dasarnya adalah anggur baru yang berwujud relasi perkawinan. Seperti digambarkan oleh Yeskiel, umat Allah pada awalnya bagaikan bayi buangan yang tak diinginkan. Namun Allah datang mengangkatnya dan menjadikannya miliknya. Karena itu kasih ini murni anugerah. Seperti kisah Nabi Hosea. Allah tetap setia dan terus mencari, memulihkan, serta mengasihi sekalipun umatnya tidak setia. Ini kantong baru. Cara pikir yang lama tidak masuk di sini.
Kristus adalah mempelai laki-laki yang menyerahkan hidupnya bagi gereja. Orang percaya dipanggil bukan sekadar untuk menaati hukumnya, tapi menanggapinya dengan cinta yang eksklusif dan menyala-nyala. Ketika kita mengungkapkan iman kita kepada Kristus, jangan pokoknya saya taat hukum, aturan. Akhirnya mati. Cinta ini mati. Kasih kita menjadi kaku. Tidak lagi dasarnya pada cinta. Ya, seringkali peraturan-peraturan di gereja itu orang menjadi kaku demi hukum. Akhirnya malah menginjak-injak kasih. Nah, ini. Jadi ini struktur gereja ya, bentuk ya. Gereja sakramen, liturgi, tradisi puasa itu sendiri ini bentuknya. Kehidupan ilahi, kasih, rahmat, dan ini tidak pernah usang dan selalu segar. Isinya harus selalu. Nih, jangan sampai ini hilang. Yesus tidak menghancurkan struktur ini. Ia menuntut keselarasan. Anggur baru tetap memerlukan kantong. Bentuk bukanlah penghalang, melainkan wadah yang memelihara dan mewariskan kehidupan ilahi. Namun jika rohaninya mati, bentuk menjadi kosong. Seperti rumah indah yang penuh debu. Ini harus, kantongnya ini harus diperbaiki, harus diperbarui. Jangan kaku-kaku, supaya anggurnya tidak merusak. Karena dia tidak sesuai. Di situ memerlukan kantong, tetapi wadah yang memang sesuai. Di situ. Ini ya, saya berikan arti puasa. Itu banyak di dalam teks-teks ajaran tentang puasa saat ini. Tapi kita sudah lihat bagaimana Yesus mengkritik puasa itu ya. Yang penting di situ itu, yang penting yang mau ditekankan di dalam teks ini, kita jangan kaku dengan tradisi-tradisi kuno, ya, melakukan orang harus puasa, ya ada waktunya orang berpuasa. Bukan Yesus melarang orang untuk puasa. Ya. Jadi jangan lagi puasa itu juga cuma hukum formalitas. Ini ada ajaran tentang puasa, latihan kemerdekaan, ya, 3 dimensi puasa Kristen yang fleksibel, kantong baru. Jangan Anda puasa siklus. Jadi cuma waktu teratur dilakukan dalam masa liturgi tertentu, prapaskah, menjaga ritme ini, atau puasa kasus. Momen khusus dilakukan saat menghadapi krisis, menurunkan berat badan, sakit. Tapi harus ekspresi kegunaan sungguhan doa dan permohonan belas kasihan. Jadi ini, jangan juga puasa modus. Kita kan seringkali puasa siklus, puasa kasus, puasa modus. Ya. Dilakukan sebagai persiapan mengambil keputusan penting, bentuk penyerahan total. Ini harus suatu bentuk ya, caranya untuk memohon petunjuk roh. Berat atau ringannya bentuk puasa tidak lebih penting daripada ketulusan hati dan arah rohaninya. Jadi ya, puasa siklus, puasa kasus, puasa modus. Jadi mengapa kita berpuasa? Apakah hanya momen-momen tertentu? Tapi jangan lupa, yang penting adalah ekspresi kesungguhan doa kita. Ya, bentuk-bentuk puasa itu. Puasa yang tidak mengubah hati dan tindakan adalah puasa yang kosong. Itu membuka belenggu, belas kasih ini bentuk puasa, pertobatan batin. Di dalam ini yang penting. Ada membuka belenggu, mau berbagi, ini belas kasih, dan pembebasan. Membebaskan mereka dari yang tertindas. Ada bentuk itu, puasa itu. Oke, yang terakhir, saya tidak masukkan. Ya, menghidupi realitas baru yang dinamis, ya, wadah. Nih. Kita lihat sekarang, apa yang penting di dalam apa ini? Teks kita, ya, yaitu Sabat. Di konflik yang terakhir itu tentang Sabat. Bagaimana ini sekarang tentang hukum ini yang sangat esensial karena ini menyangkut Dekaloh. Ini hukum yang paling berat, ya, paling tinggi di dalam tradisi Yahudi,
karena menyangkut Torah, bahkan Dekalog, hukum yang paling penting. Dan soal legalisme yang bertentangan dengan belas kasih dan otoritas. Ini ya dikatakan pada suatu kali pada hari Sabat Yesus berjalan di ladang gandum dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Ya, di peraturan sebetulnya boleh. Ini pokok perbantahannya lebih serius karena menyangkut pelanggaran dekalog ya. Bukan tentang adanya Sabat, tapi ini soal interpretasi. Tujuan Sabat itu apa? Itu. Jadi Yesus bukan debat, oh perlu enggak Sabat atau tidak? Sabat masih ada atau tidak? Bukan. Sabat tetap boleh. Tapi tujuannya apa? Bagaimana Anda menginterpretasikan makna Sabat itu? Nah, di dalam tradisi, biasanya orang mengartikan Sabat itu orang berhenti bekerja, diam. Tapi maknanya apa? Maknanya apa? Saya di dalam buku yang saya tulis ya, Imago Dei, itu saya panjang lebar membahas tentang kisah penciptaan yang berkaitan dengan hari ketujuh Tuhan menciptakan Sabat. Di situ saya tunjukkan Allah dengan menciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6. Dia berkata, jadilah terang, maka terang jadi. Jadilah cakrawala, maka jadi. Dia menunjukkan dirinya sebagai Allah pencipta yang maha kuasa. Allah kreatif dan maha kuasa. Semua yang dikatakan terjadi. Itu iman akan Allah pencipta yang maha kuasa. Aku percaya akan Allah Bapa yang maha kuasa. Itu kan kredo kita. Tapi apa artinya maha kuasa? Apakah melakukan segala sesuatu? Suka-sukanya? Kan tidak. Ada sesuatu yang sangat berbahaya yang membuat dia tidak sungguh-sungguh maha kuasa. Adalah kuasanya sendiri. Karena ketika dia maha kuasa menciptakan terang, menciptakan cakrawala, dia selalu membuat apa yang disebut pemisahan, membuat batas. Batas untuk laut, batas untuk daratan, batas untuk air di atas laut, air di atas, dan air di bawah. Semua diberi batas. Itu kuasa dia nyata di situ. Tapi ada satu hal yang membuat dia berbahaya, tidak maha kuasa, yaitu kuasanya sendiri. Apa maksudnya? Kan seringkali orang merasa dirinya maha kuasa, lalu dia bertindak suka-sukanya dia. Buat aturan. Anda harus bayar pajak tanggal 15 Maret, selesai. Lalu dia sendiri tidak bayar pajak. Atau bayar pajaknya tanggal 20 Maret. Tanya, kenapa? Yang saya kan saya yang berkuasa, saya yang membuat, suka-suka saya. Atau bagaimana seorang pemimpin dan sebagainya. Singkat kata, seringkali orang maha kuasa, dia merasa bisa berbuat sesuka hatinya. Ini bukan maha kuasa. Dia budak dari kuasanya. Dia dikuasai oleh kuasanya. Karena itu ada satu hal yang membuat Allah yang maha kuasa itu tidak bisa menjadi maha kuasa karena dikuasai oleh kuasanya. Karena itu dia harus bisa mengatakan stop kepada kuasanya. Dia mencipta. Pada hari ketujuh, dia katakan stop, berhenti, beri batas. Dan itulah yang Anda lihat. Bebas dari perbudakan, tidak dikuasai oleh kuasanya sendiri. Contoh, kalau Anda perhatikan alasan Sabat yang diberikan di dalam Keluaran 20 dan Ulangan 5, itu kan berbeda. Kalau di Ulangan 20,
alasan Sabat itu, Sabat pada hari ketujuh, adalah dikatakan di situ karena Allah bekerja selama 6 hari, dan 6 hari ketujuh dia beristirahat. Karena itu anakmu, hambamu tidak boleh kerja. Semuanya harus istirahat seperti Allah beristirahat. Artinya apa? Dia berhenti, dia mengatakan stop. Tetapi di Ulangan pasal 5, Musa mengatakan alasan Sabat itu adalah karena Allah dulu membebaskan engkau dari perbudakan Mesir. Dan melihat nilai kebebasan dari perbudakan di balik istirahat Allah pada hari ketujuh. Jadi apa? Apakah bertentangan? Mengapa di Ulangan dikatakan alasan Sabat itu adalah pembebasan dari Mesir, dari perbudakan Mesir, sedangkan di Keluaran adalah karena Allah bekerja 6 hari, hari ketujuh dia istirahat. Lu kok beda? Satu bilang Allah istirahat, satu bilang Allah membebaskan engkau dari perbudakan Mesir. Sepertinya berbeda, tetapi intinya sama, yaitu bebas dari perbudakan. Tidak diperbudak oleh apapun. Tidak diperbudak oleh bekerja, tidak diperbudak oleh kuasa. Allah berhenti, artinya dia tidak diperbudak oleh kuasanya. Karena itu dia maha kuasa. Bebas dari perbudakan. Dan itulah inti dari Sabat. Jangan bekerja. Kalau 6 hari engkau bekerja, hari ketujuh kau istirahat. Kalau 6 hari engkau tidak bekerja, tidak bekerja, hari ketujuh paling tidak kau kerja. Supaya ada perbedaan, kau jangan diperbudak oleh pengangguran. Misalnya seperti itu. Memisahkan 6 dan hari ketujuh. Nah, itulah sebetulnya ide Sabat itu. Menjadi orang bebas. Tidak diperbudak oleh apapun. Nah, inilah yang ditangkap oleh orang Farisi. Justru mereka diperbudak. Soal menafsirkan. Ya, ketika Yesus nanti, jadi kalian penafsiranmu tentang Sabat itu apa? Dan dia menafsirkan secara kaku, bahkan menambah-nambahkan. Lalu apa yang Yesus katakan? Itu dia pandai sekali Yesus. Sekarang yang punya hak menafsirkan Sabat itu siapa? Dan yang bisa menafsirkan secara benar itu siapa? Lalu dia bagus sekali ya di dalam teks itu dia katakan ya, kalau saya berikan di sini kata-katakan. Ya, dia katakan, belum pernahkah kamu baca yang dilakukan Daud ketika ia dan orang-orangnya menyertainya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana Daud pada waktu Abiatar menjadi imam besar. Ini sebetulnya bukan Abiatar ya, yang apa itu menjadi imam besar, masuk ke dalam rumah Allah, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam dan memberikannya kepada orang-orang yang bersamanya. Kata Yesus, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Karena itu anak manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat. Maksudnya gini, kamu tahu enggak? Ketika Daud dulu lari kan ke para imam di Not, kan dia dikejar oleh Saul. Lalu Ahimelek, bukan siapa ini, bukan Abiatar. Itu Ahimelek. Jadi Markus rupanya kurang pas mengingat itu. Jadi Ahimelek, pemimpin iman di sana, memberikan dia roti yang sebetulnya hanya boleh dimakan oleh imam. Tetapi karena Daud kelaparan dan orang-orangnya kelaparan, dia menafsirkan. Roti itu bisa mereka makan di dalam situasi yang demikian. Jadi Daud punya hak menafsirkan hukum tentang roti itu. Apalagi aku anak manusia yang punya kuasa menghakimi semua orang hidup di akhir zaman. Punya hak menafsirkan hari Sabat. Jadi kau jangan melihat penafsiranmu, apalagi penafsiranmu kurang akurat. Apa yang benar di dalam penafsiran? Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Hari Sabat dibuat supaya manusia menikmati dan menjalankan kebebasan. Tidak diperbudak. Bukan diperbudak
oleh hukum Sabat. Nah, itu bagus sekali Yesus tunjukkan di situ, sehingga ini terjadi perdebatan karena ada itu saya katakan salah penafsiran. Bagaimana menafsirkan hukum itu? Oke, oke, itu saya sudah berikan kepada kalian beberapa poin penting supaya saya beri waktu untuk tanya jawab. Ya, kurang lebih begitu. Silakan. Baik, terima kasih Pak Paskalis buat cakrawala baru yang boleh diberikan kepada kita mengenai Injil Markus ini. Ibu Bapak, kita membiarkan Pak Paskalis rehat sejenak untuk saya membacakan beberapa pengumuman sehubungan dengan kegiatan di paroki-paroki di Dekanat Barat 2 ini ya. Oke, jadi gerak pelayanan kami seksi kerasulan Kitab Suci di Dekanat Barat 2, 9 paroki ini bisa berlangsung dengan baik dan terberkati ya karena kebaikan dan kemurahan hati Ibu Bapak semua di dalam mendukung setiap apapun yang kami selenggarakan di dalam memperkaya sabda Tuhan dalam kehidupan iman kita masing-masing. Jadi boleh mungkin kiranya yang tergerak untuk memberikan tanda kasihnya boleh diberikan melalui rekening tersebut ya yang sudah tertera dalam layar. Terima kasih banyak untuk segala kemurahan hati dan kebaikannya. Untuk itu saya lanjut ke pengumuman-pengumuman di paroki ya. Kita sekarang ke paroki Trinitas. Di sini KKS-nya sudah siap untuk mengajak lomba Ibu Bapak mengenai terutama untuk umat-umat yang merasa dirinya umat paroki Trinitas. Ayo suaranya mana? Jadi jangan lupa daftar nih ya. Banyak sekali lomba yang ditawarkan berkenaan dengan menjelang bulan Kitab Suci di bulan September nanti. Lombanya bulan Agustus, silakan didaftar secepatnya. Kemudian kita beralih ke Festival Kitab Suci yang diadakan di paroki Kalideres nih ya, SMI. Nah, kalau tadi ini tetangganya Ibu Bapak ya, sama. Jadi yang merasa warga Santa Maria Immaculata, silakan ya, cus daftar. Kemudian ada lagi di paroki yang sama ya, paroki, oh di MBK, sekarang kita ke Tomang Ibu Bapak. Jadi kita ke Aula MBK, di sini sudah akan hadir Pastor Uut, Pastor Karolus Putranto yang akan membagikan insight mengenai eksorsis sihir dan memedangan roh jahat. Wow, cukup spektakuler ya. Silakan mendaftarkan di pengumuman informasi yang tertera. Baik, dari Tomang, saya juga ingin menyampaikan ya Ibu Bapak bahwa ada satu pengumuman khusus berkenaan dengan kursus kita dengan Pak Paskalis ini. Minggu depan eh, KKS Teknat Barat 2 tidak mengadakan hari Rabu, pengecualian ya. Ini hanya terjadi di minggu depan. Jadi kita akan berjumpa pada hari Senin tanggal 20 Juli tahun 2026. Jadi ingat Ibu Bapak, tidak hari Rabu, hanya untuk minggu depan. Jadi edisi khusus hanya terjadi di pekan depan. Terima kasih. Oke. Jadi untuk pengumuman saya rasa sih sudah selesai. Kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Apakah sudah ada pertanyaan yang masuk ke kolom chat? Saya bacakan ya, Pak. Pak, kira-kira pemikiran seperti ini salah nggak ya? Kalau posisinya kita sebagai orang Farisi zaman dulu, itu kalau memang dia benar hidupnya, itu harusnya pasti akan bisa mengenali Tuhan Yesus kah, Pak? Karena kadang ada pemikiran saya, memang sulit diterima kalau buat orang pada zaman itu untuk menyadari kalau Tuhan menjadi manusia, Pak, dari pipit dari gereja Santa Teresia. Silakan, Pak. Ini saya kira persoalannya bukan sulit menyadari Tuhan menjadi manusia. Bukan itu. Tapi sulit mengubah cara pikir. Apalagi kalau cara pikir kita itu sudah matang, sudah mapan. Dan biasanya orang yang paling sulit
merubah cara pikir adalah orang yang punya kedudukan. Orang yang statusnya sudah mapan, tidak suka ada pembaharuan. Ya. Seperti kita sekarang, para pemimpin kita, para pejabat kita, paling tidak suka ada pembaharuan. Ada demo, pembaharuan sistem, paling tidak suka, karena dia mapan dengan apa yang sudah ada. Nah, itulah yang membuat, menurut saya, para pemimpin orang-orang Yahudi, dia sudah punya cara pikir yang sudah mapan. Dari tradisi, cara pikir dia. Dan dia punya kedudukan yang kuat. Apalagi kalau Anda tahu, sejak sesudah pembuangan. Itu kan status identitas Yahudi. Tidak lagi pada raja, pada tanah, pada bait suci. Tapi identitas dia pada imam, pada Torah. Itu identitas mereka tuh pada imam, pada Torah. Dan yang memegang otoritas Torah itu ada pada para imam dan ahli-ahli Taurat. Itu mereka punya kekuatan luar biasa, posisi di bidang agama maupun politik. Sehingga ketika ada sosok baru yang muncul dengan gagasan-gagasan yang berbeda, pemikiran-pemikiran yang berbeda, mereka sulit sekali menerima. Walaupun ya tidak semua orang Farisi tidak bisa menerima. Tapi mereka ini sulit sekali menerima. Saya masih ingat dulu, ketika saya pulang dari Yerusalem, saya studi di sana, ditanya saya, bagaimana kesanmu studi di sana? Saya katakan, baru sekarang saya mengerti mengapa Yesus disalibkan. Memang Yesus kurang ajar. Kurang ajar bagaimana dia mengobrak-abrik cara pikir orang Yahudi. Sulit sekali. Bahkan orang Yahudi sekarang pun sulit sekali menerima cara pikir Yesus. Itu memang ada perubahan radikal. Ya, tentang kasih, tentang hukum. Saya beri contoh. Satu guru saya yang guru bahasa Ibrani saya dulu. Dia tidak pernah mau mengatakan Yesus itu Tuhan. Dia paling mengatakan orang baik itu. Saya masih ingat kita disuruh ujian pada hari Natal. Karena dia tidak suka. Sengaja dia buat ujian minta hari Natal karena dia tahu di kelas itu banyak imam-imam. Banyak imam di kelas. Jadi kurang aja dia minta kita nanti ujiannya hari Natal. Gila tuh. Kenapa? Dia tidak suka. Karena apa? Cara pikirnya memang berbeda. Ketika Anda pun, ya, saya pun seandainya punya pikiran yang sudah mapan dan saya yakin sekali ini jalan yang benar. Ketika muncul cara pikir yang baru, mengobrak-abrik cara pikir ini, waduh sulit sekali. Termasuk gereja Katolik. Gereja Katolik kan dia kokoh sekali dengan ajaran doktrin-doktrinnya. Sehingga coba nanti kalau ada serangan apa ada cara pikir baru, pasti reaksinya akan keras sekali. Reaksinya keras sekali karena sudah ada pola-pola pikir tertentu. Itu aja. Maka pernah saya buat satu kritikan terhadap ini kalian harus hati-hati. Ini ada pandangan. Dia jawabannya apa? Tembok gereja tidak akan runtuh karena ini. Wih, angkuh sekali saya bilang. Jawabannya nggak mau refleksi. Ada perubahan cara berpikir baru dan sebagainya. Jawabannya tembok gereja tidak akan runtuh. Iya, sudah jangan kita hidup di dalam kesombongan melihat interpretasi. Nah, itu saya katakan bimbingan roh itu orang harus selalu terbuka, rendah hati terhadap inspirasi-inspirasi yang baru. Nah, ini kan seringkali yang paling sulit itu ya pemegang pemegang kekuasaan itu. Itu saya kira otomatis, ya. Bukan karena tidak menyadari Tuhan sebagai manusia, itu kan kesadaran Tuhan sebagai manusia itu kan muncul ketika Yesus sudah bangkit. Iman para murid itu kan terjadi dia mengaku Yesus sebagai Tuhan itu setelah kebangkitan. Bukan pada waktu Yesus di hadapan umum. Lihat reaksi orang banyak. Berbeda sekali dengan reaksi otoritas agama. Beda sekali. Orang banyak tuh sangat terbuka. Sangat terbuka. Mereka kagum, mereka ikut. Tapi yang sulit menerima adalah orang-orang Farisi dan ahli Taurat dan otoritas agama, Sanhedrin. Itu yang menjatuhkan Yesus. Ya, ya, itu di penilaian saya di sana. Baik, Pak. Terima kasih. Semoga Ibu Pipit juga happy dengan jawabannya ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Silakan, Sis Astrid.
Oke, Pak, apakah beda antara dua pernyataan ini? Saya adalah hamba Allah versus saya adalah putra-putri Allah. Kalau menjadi hamba, saya melihat posisinya benar-benar seperti orang yang tidak berhak meminta atau memohon keinginan. Kalau menjadi putra-putri, kita bisa meminta seperti kita meminta kepada orang tua kita dari ibu yang sama. Silakan, Pak. Ya. Oke, kata hamba itu anunya panjang ya. Maknanya itu melalui satu proses. Di dalam bahasa Ibrani, hamba itu kan mulai dari kata ebed. Ebed itu artinya hamba. Maka Nabi yang di Yesaya 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12 kan disebut hamba Yahweh, ebed Yahweh, hamba Tuhan. Dan nabi-nabi dulu itu sering diberi gelar hamba Tuhan. Yang kemudian gelar hamba itu menjadi gelar kehormatan. Itu gelar kehormatan jadinya di dalam perkembangannya. Tapi makna dasarnya hamba itu memang dia abdi. Dia mengabdi. Dia sama dengan abodah dan ibadah. Itu satu rangkaian. Orang yang mengabdi, orang yang beribadah kepada Tuhan. Itu hamba Tuhan. Maka nabi itu artinya orang hamba Tuhan. Dia abdinya Tuhan. Dia mengabdi, dia melayani, sehingga tugas dia, pekerjaan dia adalah diutus oleh Tuhan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu tekanannya di sana yang disebut dengan hamba. Bukan melakukan apa yang dia kehendaki, tapi kehendak dari tuannya. Itu ya tekanan di dalam kata hamba. Ya, betul-betul abdi. Ya, itu makanya sebenarnya gelar merendahkan diri di hadapan Tuhan, tapi kemudian lama-lama jadi gelar yang saya katakan gelar kehormatan. Banyak orang menyebut dirinya hamba, tapi dia kayak raja, memperhamba orang lain. Ya, itu yang terjadi. Terbalik semua. Tapi sebenarnya mana dasarnya justru dia betul-betul di bawah, abdi. Yang harus mengabdi dan beribadah kepada Tuhan. Karena itu satu rangkaian. Abodah, ebed, abodah, aban. Itu melayani, bekerja. Nah, sedangkan putra-putri, itu sebenarnya kan Anda melihat diri sebagai anak Allah. Mengapa kita menjadi anak Allah? Karena kita ambil bagian di dalam keputraan Yesus. Kita menjadi anak yang diadopsi. Yesus sebagai anak tunggal, anak pertama, ya kita masuk di dalam keputraan Yesus menjadi anak Allah. Ketika kita ambil bagian dalam keputraan Yesus, ambil bagian dalam kehidupan Yesus, kita menjadi putra-putri Allah. Di situ. Jadi harus dibedakan di situ ya. Jadi kalau katakan, saya melihat posisinya benar-benar seperti orang tidak berhak meminta. Tidak, kalau kita putra-putri, kenapa tidak berhak? Kita anaknya, ngapain tidak berhak? Jangan lupa, meminta dan memuji itu sama. Meminta dan memuji itu sama. Ketika Anda meminta, Tuhan kasihanilah kami, Anda memuji Allah sebagai orang yang bisa mengasihani Anda. Jadi tipis sekali, maka di dalam Mazmur-Mazmur ada pujian, ada permintaan. Orang mohon lalu puji Tuhan. Karena memuji dan bersyukur itu identik, hanya arahnya beda. Karena Anda bersyukur Anda ke atas, ya dari bawah ke atas Anda memuji karena dia berbuat ini. Jadi dari bawah ke atas pujianmu itu. Maksud saya begini. Nah, sekali lagi cara berpikirnya gini. Kalau Anda minta ke saya uang, tolong kasih saya uang 1 juta. Ini bagi saya pujian atau penghinaan. Bisa berarti pujian, karena Anda mengakui saya bisa menolong Anda, bisa memberi Anda 1 juta. Itu kan pujian, mengakui saya bisa menolong. Tapi kalau saya sebetulnya tidak bisa menolong, Anda minta uang kepada saya, Anda menghina saya. Meminta kepada orang yang tidak bisa memberi. Ya kan? Jadi ketika saya mengatakan Tuhan kasihanilah kami, saya memuji dia sebagai yang bisa mengasihani saya, dan saya tahu dia orang yang berbelas kasih. Itu nilainya. Jadi tidak usah khawatir kalau kita sebagai anak putra-putrinya minta kepada dia. Kita bentuk kita memuji dia, menghargai dia.
Masa seorang anak minta kepada bapaknya itu kurang ajar? Kan tidak. Tidak. Jangan menganggap, oh ini kamu doanya minta saja. Loh, minta itu juga suatu pujian. Ya, bapak yang dimintai oleh anaknya kan dia merasa senang, anaknya mau minta. Ya, itu. Jadi hati-hati di situ. Ya, jangan Nggak, kita itu hati. kalau putra-putri boleh minta, Pak. Tapi Minta silakan. kalau hamba nggak berhak. Hamba itu dia melakukan apa yang diperintahkan. Jadi kita tuh sebagai manusia memposisikan diri yang mana, Pak? Dua-duanya. Dua-duanya. Kadang-kadang kalau kita kerja ya kita harus posisi sebagai orang yang melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita berdoa mohon sesuatu ya kita berlaku sebagai putra putri. Tidak usah kaku-kaku. Jadi Tuhan tuh bisa jadi gembala, bisa jadi Oh, guru, bisa jadi tuan. Maka saya katakan lihat pengalaman kita di mana. Kita dalam posisi di mana. Allah tidak bisa dikungkung hanya dalam satu ide, hanya dalam satu gelar. Dia tuh banyak kumpulan dari berbagai gelar. Jadi jangan mempersempit Allah hanya ada satu Allah cuma begini. Enggak. Saya macam-macam. Tergantung pengalaman kita. Bunda Maria kan dibilang dia hamba tuh. Iya, Apa? Berarti kan melihatnya kayak Bunda Maria tuh memposisikan diri dia tuh sebagai hamba Allah terus gitu, Pak. Jadi bingung yang kita tuh harus kayak gimana gitu. ya dia artinya dia ketika mengatakan dia hamba Allah, dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itu dia lakukan kehendaknya. Itu dia posisinya hamba. ya, Itu. jadi paham tadi karena itu Pak Ya, jelasin hamba itu adalah melakukan. Oke, terima kasih ya, Pak. ya, sama-sama. Baik, Pak Paskalis. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, sekaligus menambah pengetahuan kita ya. Jadi belajar bahasa baru. Kemudian, apakah masih terdapat pertanyaan? Eh, Sepertinya saya tidak melihat ada lagi pertanyaan di kolom chat ya. Bagaimana sih, Natalia? Demo Raisen, Ya, Ibu Bapak mungkin ada yang memiliki pertanyaan secara langsung, boleh menggunakan fitur raise hand-nya. kita masih punya 12 menit. Boleh juga melawan apa yang saya katakan ya. Nah, kan Bapak pasti senang sekali kalau diajak debat. Jadi boleh nih. Jangan Saya nggak setuju setuju nih Pak. dengan Pokoknya. Ayo Ya. Pit, debat Pit. Ibu Orang Pipit gua aja mungkin. nggak tahu hamba Cik lu suruh gua debat. Mungkin tidak setuju dengan apa yang saya katakan. Ya. Silakan. Jadi argumen-argumennya boleh dikeluarkan ya. Kalau ada yang merasa, aduh saya nggak setuju nih, saya nggak sependapat gitu. Boleh ya, biar seru. Hmm. Oke, Ibu Bapak sepertinya semuanya sudah memahami dengan sungguh amat baik sehingga tidak ada yang bertanya lagi. Syukur. Oke, jadi saya kembalikan Masih ke ada. mungkin ada, masih ada sih Ini Astrid? masih ada Aduh, satu Oh masih masih ada. ada. Kalau ada saya boleh ditampilkan ya, pertanyaannya. Thank you. Baik, saya bacakan ya. Salve Shalom, izin bertanya. Saya penasaran dengan latar belakang sosok Markus. Mengapa Paulus sempat menolak Markus? Jadi sampai sekarang para ahli itu tidak menemukan kepastian mengapa Markus itu Paulus itu menolak Markus. Ada yang menduga, itu hanya dugaan aja ya. Ada yang menduga Markus ini ketika itu setelah menyeberang naik dari Pulau Siprus kan menuju ke Atalia ke Turki, Pamfilia di situ. Itu karena Markus mungkin takut jalan darat ya ke Antioquia dan seterusnya di wilayah Turki itu. Mungkin karena dia takut di situ lalu dia pulang. Mereka kan bertiga, Markus, Barnabas dan Paulus. Mereka bertiga melakukan karya misi. Nah, Markus tiba-tiba pulang kembali ke Yerusalem. Nah, itu Paulus kecewa. Kenapa kamu pulang begitu saja? Ya, tidak menyelesaikan bersama-sama misi kita. Nah, itu karena itu dia tidak ingin mengajak Markus di dalam perjalanan misi yang kedua. Dianggap orang ini cuma ikut-ikutan aja, tidak serius. Ada yang mengatakan tuh. Ada yang menduga karena di beberapa tempat ambillah perkamenku. Mungkin Markus itu diminta membawa perkamen atau satu tulisan atau peralatan yang diminta membawa tidak dibawa oleh Markus sehingga Paulus jengkel.
Tapi itu tidak kuat argumennya. Kalau yang kita lihat di dalam cerita itu hanya bahwa Markus itu meninggalkan mereka ketika di perjalanan misi. Nah, itu kemungkinan Paulus kecewa. Tapi ya itu yang saya katakan, kecewaan itu justru blessing in disguise. Itu bagian dari rencana Tuhan supaya misi itu tidak hanya ke utara, ke atas terus, tapi juga ke selatan, ke Mesir. Itu blessing in disguise. Dan akhirnya justru Paulus itu sangat memuji Markus. Jadi bukan permusuhan. Ya, penolakan itu tidak berujung pada clash di antara mereka, tapi justru persahabatan yang sangat baik. Itu yang terjadi. Ya. Oke, Papa sekali, terima kasih. Nampaknya saya masih punya satu pertanyaan terakhir. Silakan, Sis Astrid. Dibacakan langsung juga nggak apa-apa, Sis. Oke, aku bacain aja deh. Kenapa gereja menyebutkan Markus sebagai santo namun tidak dengan Yesaya? Di mana tulisan Yesaya ada di dalam tulisan Markus? Pertanyaan dari Bapak Vincentius Iradat. Ada dua sih, satu lagi. Sebentar, saya tidak Bagaimana? ngerti pertanyaannya. Mengapa Iya, Markus tidak menyebut santo? kenapa, Gimana? kenapa gereja menyebutkan Markus sebagai santo namun Ya. tidak dengan Yesaya? Di mana tulisan Yesaya ada di dalam tulisan Markus? Tuh. Maksudnya itu apakah Yesaya tidak disebut santo begitu atau gimana ya? Kok nggak bingung saya maksud pertanyaannya. Kenapa gereja menyebutkan Markus sebagai santo, tapi Iya. Yesayanya tidak? Terus Ya, itu maksudnya Yesayanya tidak itu gimana? Atau mungkin mungkin maksud Bapaknya Saya bisa langsung kenapa nggak nanya. disebut ya, jadi Santo Yesaya gitu, Mbak? Oh, ya oke. gitu maksudnya. Karena itu kan tokoh-tokoh perjanjian lama yang menjadi tokoh-tokoh perjanjian baru itu bagaimana gereja melihat apa peran mereka di dalam tradisi khususnya ke dalam tradisi apa ini gereja. Kita kan kekristenan. Sedangkan kita kan tidak pernah menyebut Santo Abraham, Santo Musa, kan tidak kan? Tidak lihat. Jadi penggelaran kudus itu yang gereja lihat sebagai orang yang menjadi teladan di dalam kaitannya dengan langsung dengan karya Yesus di Perjanjian Baru. Ya, di situ dilihat Santo Markus, Santo Lukas, kita tidak pernah melihat ada Santo Abraham, ya, Santo Ayub, Santo Yesaya, Santo Yeremia, kan dia lebih ke nabi, ya, mengingat kita nabi. Itu penggelaran-penggelaran orang kudus dalam gereja. Atau apakah itu yang dimaksud, saya tidak tahu karena agak bingung saya pertanyaan. Ya, silakan berikutnya. Pertanyaan yang kedua, Astrid, Ya, bisa dibacakan? bagaimana sikap Yesus jika komunitas yang dibangun atas namanya malah menghasilkan kedukaan, yakni ketidaktaatan, kebohongan, dan kemunafikan? Tentu Yesus akan teriak-teriak supaya mereka bertobat. Ya, dia tentu mencari berbagai cara, berbagai jalan supaya menghantar orang itu kepada pertobatan. Nanti ada aja apa tindakan melalui entah siapa yang dipakai supaya komunitas itu bertobat. Saya kira itu ya sikap Yesus selalu. Dia memperhatikan ketika orang menyalahgunakan apa yang dia lakukan, tentu dia akan punya cara menghantar orang kepada pertobatan. Tentu yang terjadi banyak di dalam sejarah gereja. Kita sudah Bapak sekali mengalami seperti banyak. nge-freeze ya. Kita sudah mengalami banyak sekali peristiwa-peristiwa itu. Dia akan cari jalan supaya gereja bertobat, komunitas itu bertobat. Ya, sekali lagi, betapa pentingnya di dalam komunitas itu sendiri selalu ada nabinya, orang yang terbuka akan roh, yang bisa melihat kekurangan dan kelemahan komunitas itu, bisa mendengarkan suara Yesus di sana. Itu pentingnya di dalam komunitas itu. Ya. Oke, terima kasih Bapak Skalis untuk pemaparannya. Saya rasa untuk tanya jawab bisa kita sudahi karena pertanyaannya juga sudah habis. Tidak ada yang mau mengajak debat ya Pak. Maaf ya Pak. Oke.
Ya, semoga pengajaran malam hari ini boleh memberikan wawasan iman yang lebih dalam kepada kita sehingga cara pandang kita melihat Injil Markus juga semakin lengkap, Ibu Bapak. Terima kasih. Baik, kalau gitu segera saya. Oke, kita punya apresiasi yang banyak nih ke Pak Paskalis ya, banyak memberikan lope-lope dan juga tepuk tangan dan semacamnya. Oke, semoga minggu depan kita juga terus setia ya mengikuti pelajaran ini. Ingat Senin, oke? Jadi, oke Ibu Bapak, tiba saatnya kita juga kembali mau menghadirkan Tuhan di dalam percakapan dengannya. Jadi saya mengundang Bapak Endri untuk bisa memimpin doa penutup. Makasih. Terima kasih. Mari Bapak Ibu semuanya, kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas penyertaan-Mu sepanjang pertemuan kursus Kitab Suci Dekanat Barat 2 yang telah dibawakan oleh Pak Paskalis. Terima kasih atas sabda-Mu yang telah kami renungkan melalui Injil Markus ini, sehingga kami semakin mengenal Yesus Putra-Mu yang datang untuk melayani dan memberikan hidupnya demi keselamatan kita semua. Kami juga berdoa bagi Pak Paskalis yang telah membimbing kami selama kursus ini. Limpahkanlah kepadanya kesehatan, kebijaksanaan, sukacita, dan berkat yang melimpah, agar beliau terus setia menjadi pewarta sabda-Mu dan berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan, semoga apa yang telah kami pelajari pada malam hari tidak hanya berhenti sebagai pengetahuan saja, tetapi sungguh mengubah hati kami dan membukalah kami untuk menjadi murid-murid Kristus yang setia, yang berani memikul salib, hidup dalam kasih, rendah hati dalam pelayanan, serta tekun mewartakan Injil melalui perkataan dan perbuatan kami setiap hari. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam penyelenggaraanmu. Semoga Bunda Maria, Bunda Gereja, dan juga Santo Markus Penginjil, dan semua orang kudus senantiasa mendoakan kita agar kita semua tetap setia mengikuti Kristus hingga akhir hidup kita. Semua doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Endri. Terima kasih Pak Paskalis. Terima Pak. kasih juga Terima kasih Pak semuanya. Paskalis. Terima kasih Pak Sampai Paskalis. sampai Terima kasih jumpa Pak minggu Paskalis. depan. Terima kasih Cidok. Sama-sama. Terima kasih semuanya. kasih Pak Paskalis. Terima kasih Terima kasih. Sis Natalia. Oke, Terima Terima kasih. Terima kasih Pak Paskalis. Sis Lydia. Terima kasih Sis Since dari Surabaya. Semua Waduh, ditegur. semua disebutkan. Hafal kali Bapak ini. Oke. Udah boleh nih jadi panitia dekbar kayaknya. Oke. Makasih, selamat malam, selamat Selamat beristirahat. beristirahat. Tuhan memberkati. Terima kasih Izin semuanya. pamit. Terima kasih. Izin tutup ya Bapak Ibu. Di sini. Tutup